Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, bersama sejumlah asosiasi sektoral menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah terkait pajak pertambahan nilai, PPN, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 131 tahun 2024. Selain APindo, apresiasi diberikan oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APBI, Apregindo, Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPindo, dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, GAPMI, PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, serta GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kebijakan ini menetapkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang super mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijaksana yang menjaga daya beli masyarakat secara umum, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha. Handaka Santosa, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri APindo sekaligus dalam kapasitas Ketua Umum Apregindo, Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, menyampaikan apresiasinya atas respons pemerintah terhadap masukan dunia usaha. Kami mengapresiasi kebijakan ini karena mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha. Kebijakan yang terukur ini tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri di tengah tantangan ekonomi global, ujar Handaka. Selain itu, masa transisi selama 3 bulan yang diberikan pemerintah dinilai sebagai langkah bijak untuk memberikan waktu bagi dunia usaha mempersiapkan penerapan kebijakan ini secara maksimal. Sosialisasi teknis yang akan dilakukan pemerintah bersama asosiasi sektoral juga diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar. APindo bersama asosiasi sektoral lainnya berkomitmen mendukung pelaksanaan kebijakan ini dan percaya bahwa dialog yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, sendiri merilis aturan petunjuk teknis pembuatan faktur pajak terkait pajak pertambahan nilai, PPN, yang membahas soal masa transisi hingga kelebihan pemungutan PPN. Untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /1-PJ/2025 tanggal 3 Januari 2025, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, di Jakarta, Sabtu, 4 Januari 2025. Terkait masa transisi, pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 131 tahun 2024. Masa transisi itu berlaku selama 3 bulan, yakni sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2025. Dalam konteks itu, faktur pajak atas penyerahan selain barang mewah yang mencantumkan nilai PPN terutang sebesar 11% maupun 12% dianggap benar dan tidak dikenakan sanksi. Bila terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1%, dari yang seharusnya sebesar 11% untuk barang tidak mewah namun telanjur dipungut sebesar 12%, pembeli dapat meminta pengembalian kepada penjual. Pengusaha kena pajak, PKP, penjual kemudian melakukan penggantian faktur pajak untuk memproses permintaan pengembalian lebih bayar tersebut. Berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan tarif PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah. Kemenkeu kemudian merilis PMK 131/2024 untuk mengatur kebijakan tersebut. Pasal 2 ayat 2 dan 3 belet itu menyatakan tarif PPN 12% dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Sementara untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, tarif PPN yang berlaku pada dasarnya tetap 12%, sebagaimana amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajak, DPP, untuk barang tidak mewah adalah DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. DPP nilai lain ini yang kemudian dikalikan dengan tarif 12%, sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%. Penggunaan DPP nilai lain dipilih oleh pemerintah lantaran skema itu tertuang dalam Pasal 8A UU PPN. Namun, perlu dicatat bahwa DPP nilai lain 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian tidak berlaku untuk barang kena pajak, BKP, dan jasa kena pajak, JKP, tertentu yang sudah dikenai PPN dengan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu dalam PMK tersendiri. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.